Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, asatidz wa asatidah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan tak lupa kepada panitia yang telah berupaya dalam acara kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Allah lah yang telah menggerakkan hati kita. Kita datang ke sini bukan karena kemampuan kita, tapi Allah gerakan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di dalamnya diberikan kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita memperingati Maulid dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebatas memperingati atau mengingat, tapi jauh daripada itu kita ingin mengikuti terutama akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhlak beliau ini diakui oleh Allah, bukan kata manusia, tetapi menurut Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, firman Allah, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu mari kita perdalam bagaimana supaya kita bisa mengikuti akhlak yang mulia ini. Hari ini kita membutuhkan akhlak yang mulia, baik dalam keluarga, termasuk dalam masyarakat. Jadi kalau Nabi diutus dalam kondisi jahiliyah, tidak ada akhlak. Kondisi manusia setiap zaman terjadi jahiliyah, terjadi kebodohan, kerusakan akhlak, dekadensi moral. Apalagi sekarang dekadensi moralnya, rusak akhlaknya, didukung dengan ilmu pengetahuan yang tinggi beserta teknologi. Nah, kita dilahirkan sebagai umat akhir zaman, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita terbawa mulia umat ini oleh nabinya. Nabi bersabda, al-jannatu hurrimat alal anbiya hatta adkhulaha. Artinya surga itu diharamkan kepada semua para nabi hingga aku memasukinya terlebih dahulu. Jadi surga diharamkan kepada para nabi hingga aku masuk terlebih dahulu. Baru para nabi yang lain halal masuk surga. Demikian pula wa annal jannata hurrimat alal umam. Surga diharamkan bagi umat-umat terdahulu. Bagi umat Nabi Adam, bagi umat Nabi Nuh, bagi umat Nabi Isa alaihi salam. Hatta tadkhulaha ummati, sehingga umatku memasuki surga terlebih dahulu, maka halal umat yang lain memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbawa oleh nabinya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Tanpa meminta, tanpa usaha, kita dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma jadi umat nabinya sudah akhir zaman ini. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dalam asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang sugro, yang kecil, sudah hampir keluar semuanya. Tinggal menunggu asratus sa'ah al-kubro, tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi kita tinggal menunggu tanda kiamat yang besar. Salah satunya adalah Imam Mahdi. Diturunkannya Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah asratus sa'atil kubro, tanda-tanda kiamat yang besar. Kalau tanda-tanda kiamat yang kecil hampir semua telah terbukti. Apa yang disampaikan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Makanya ini dekat-dekat ke masjid. Dekat-dekat dengan ulama. Harus punya guru, harus punya mursyid. Tahta tarbiyatil ulama, tahta tarbiyatil mursyid. Umat ini harus ada dalam bimbingan ulama, ada dalam bimbingan mursyid. Jangan jauh dari ulama. Kalau jauh dari ulama, rusak umat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini bagi semua. Mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita, di mana kesempatan ini hanya satu kali. Kesempatan satu kali atau dua kali? Cuma satu kali. Waktu terus berjalan tanpa henti, bisa waktu mundur enggak? Waktu enggak bisa mundur, terus berjalan. Bapak-bapak yang sepuh bisa muda lagi enggak? Enggak bisa. Waktu terus berjalan tanpa henti, maka kesempatan itu hanya datang satu kali. Jangan sia-siakan kesempatan hidup ini. Sebab kesempatan hidup di dunia ini akan menentukan nasib kita selama-lamanya di akhirat. Walaupun nanti sudah digambarkan dalam Al-Quran, orang yang dimasukkan ke dalam neraka menjerit-jerit ingin kembali ke dunia. Rabbana narji'na na'mal solihah. Ahli neraka menjerit-jerit, wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Hanya tinggal jeritan saja. Nah kita, kesempatan masih ada di hadapan kita. Ayo jangan kita sia-siakan. Walaupun kita berlomba ini dengan kemajuan teknologi di zaman modern ini. Sebab kemajuan teknologi ini, perbuatan dosa dan maksiatnya pun semakin merajalela. Betul apa tidak? Semakin merajalela. Maka bentengnya adalah dekat kepada ulama. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir. Inilah benteng kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi disampaikan memiliki akhlak yang agung.
akhlak itu bersumber dari batin atau jiwa atau kolbu. Maka oleh sebab itu pada kesempatan awal ini kita akan sedikit membedah manusia. Unsur manusia itu apa saja? Ini Bapak Ibu yang hadir sudah tahu belum unsur manusia itu apa saja? Ibu-ibu ada yang tahu enggak? Bapak-bapak, ada yang tahu enggak? Unsur manusia itu apa saja? Ya. Ada 5, catat baik-baik. Ada 5, anasirul insan, unsur manusia. Setiap manusia memiliki 5 unsur. Pertama adalah jasmani, fisik, biologis, jasmani manusia. Allah ciptakan minha khalaqnakum, dari tanah. Jadi fisik manusia, jasad manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Kita urus setiap hari jasad kita. Apalagi ibu-ibu dandani. Ada yang dandannya sampai 2 jam enggak? Bagian depannya 1 jam, bagian belakangnya 1 jam. Itu akan kembali menjadi tanah. Jasad kita akan menjadi makanan cacing dan belatung. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap jasmani kita akan menjadi makanan cacing dan belatung? Sudah siap apa belum? Belum. Kapan siapnya ini? Tubuh kita akan terkujur selama-lamanya. Sudah siap dengan itu? Mata kita akan terpejam selama-lamanya. Mulut kita akan terkunci selama-lamanya. Sudah siap apa belum? Kapan siapnya ini? Jangan takut dengan kematian. Tidak boleh lari dari kematian. Tapi yang penting adalah al-isti'dadu lil mauti qabla nuzuliha. Persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Jangan sampai mati kita mendadak. Tapi mati kita harus adalah mati persiapan. Mudah-mudahan malam ini dalam rangka mempersiapkan kematian kita. Kematian kita pingin husnul khotimah atau su'ul khotimah? Mudah-mudahan semua husnul khotimah. Kenapa? Karena dipersiapkan. Dipersiapkan kematian kita. Mudah-mudahan kalimah yang terakhir kita baca nanti adalah kalimah La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, ahli surga. Pingin enggak akhir kalam kita la ilaha illallah? Nah sekarang sudah banyak baca itu enggak? Kalau akhir kalam kita pingin la ilaha illallah, dari sekarang perbanyak kalimah itu. Nabi bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ayo sama-sama baca la ilaha illallah. Yang paling afdal aku baca dan seluruh para nabi adalah kalimah la ilaha illallah. Itu diulang-ulang, mengandung makna nafi wal isbat. Nafi menafikan, la ilaha mentiadakan, tiada sembahan. Ai la ma'buda, tiada yang diibadahi. Ai la maksuda, tiada yang dimaksud. Ai la matluba, tiada yang dipinta. La dikeluarkan semua dari hati kita. Illallah, isbat, baru tetapkan illallah, kecuali Allah. Mau ngaji bukan karena manusia, karena Allah. Mau sholat bukan karena ingin dapat pujian manusia, karena Allah. Illallah, illallah dalam batin kita.
Nah ini harus sering dibaca. Ya. Minimal 300 kali. La ilaha illallah. Setelah sholat baca minimal 3 kali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yuk kita persiapkan kematian kita. Kapan ya kematian kita akan tiba? Ada yang sudah tahu nggak? Ada yang sudah tahu nggak? Misteri, rahasia. Allah rahasiakan ajal kematian kita dalam umur kita masing-masing. Bahkan setiap hari malaikat itu mencium ubun-ubun kita tidak kurang dari 3 kali. Kerasa apa enggak? Kerasa enggak ubun-ubun kita dicium oleh malaikat? Untuk memastikan berapa lagi sisa umur kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau orang benar-benar menghayati artikulasi kematian, cukup pelajaran berharga. Nabi bersabda, zikrul maut kapabihi mau'idho. Kalau benar-benar kita menghayati akan kematian, cukup pembelajaran berharga. Apa sih yang mau dicari dalam kehidupan dunia ini? Jabatan, harta, kekuasaan, semuanya sirna. Di saat itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Hayati kematian ini, zikrul maut namanya. Kematian ini harus sering dihayati untuk apa? Untuk mempersiapkan kematian kita. Kalau kita malas ibadah, ingat kematian akan tiba. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, ahli zuhud, seorang tabi'in. Beliau Bapak Ibu sekalian di rumahnya itu bikin satu kamar khusus. Tidak ada lampunya, tidak ada kasurnya, tidak ada bantalnya, dan tidak ada selimutnya. Apa di kamar itu? Di kamar itu sengaja digelapkan, lalu beliau membuat seperti kuburan yang ada lubang lahatnya. Kalau dia merasakan malas ibadah, malas untuk beribadah, dia datang ke kamar yang khusus itu. Dia masuk, kamarnya gelap, lalu masuk ke bawah dan tidur di lubang lahat itu. Lalu beliau menasehati dirinya sendiri, ittaqillah ya nafsi, wahai nafsu, takwalah, tunduklah kepada Allah. Seandainya engkau sudah ada di tempat ini nanti, kau tidak akan bisa ibadah lagi, tidak akan bisa baca Quran lagi, tidak akan bisa sholat lagi, tidak akan bisa infak lagi. Maka beliau merenungi akan kematian dan menasehati di tempat itu. Dia bangkit kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berlatihnya, melatih diri, menasehati diri sendiri yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Mudah-mudahan kamar kita ada yang satu begitu. Sudah ada enggak? Atau semuanya penuh dengan kasur? Nah, buatkan Bapak Ibu sekalian di rumah itu satu kamar yang ada sajadah saja. Disitulah tempat kita berkholwat, menyendiri, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Matikan HP-nya, jangan ada komunikasi dengan manusia. Komunikasi kita hanya dengan Allah. Persiapkan perangkatnya, hati yang bersih. Datang sepertiga malam ke tempat itu. Kita mendekat kepada Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'ah. Di sepertiga malam mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, menyeru Tuhan mereka dalam keadaan takut dan dalam keadaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah. Siap dijalankan enggak? Siap diamalkan apa enggak? Yuk bikin kamar khusus, sajadah. Disitulah kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala,
berzikir kepada Allah. Tutup HP-nya, tutup komunikasi dengan yang lainnya, bersihkan hatinya, hadapkan kepada Allah. Semua tunda urusan-urusan makhluk, urusan-urusan dunia, hanya ingin hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kebiasaannya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya berkholwat atau berujlah. Ya, enggak usah nyari gua, cukup di kamar, ingin memfokuskan batin kita berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendekat kepada Allah supaya terasa agungnya Allah di keheningan malam, di saat banyak manusia tertidur. Kita mendekat kepada Allah, terasa agungnya Allah, sempurnanya Allah, bahwa diri kita digenggam oleh Allah, Allah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Dan betapa kerdilnya kita di hadapan Allah, tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah momentum terbaik bagi hamba-hamba Allah. Di saat kita merasa hina di hadapan Allah, merasa banyak dosa, merasa banyak kezoliman, sehingga yang dirasakan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting Bapak Ibu sekalian, mengkondisikan seperti itu. Mengkondisikan diri kita, harus mengkondisikan. Jangan sampai kita 24 jam bangun tidur sampai tidur lagi medsos aja. Mana yang suka medsosan terus ini? Anak-anak muda biasanya. Yuk kita akses Allah, jangan hanya mengakses manusia saja. Ya, update-nya statusnya manusia aja, makanan saja. Kita mengakses Allah, perangkatnya apa? Bukan HP, bukan jaringan internet. Kolbu hati kita. Hati kita butuh kepada Allah, hati kita rindu kepada Allah. Jangan sampai hati kita ini tidak dipelihara, jangan sampai hati ini dibiarkan begitu saja. Hati itu adalah perangkat. Perangkat untuk membangun komunikasi kita dengan Allah. Jadi kita punya perangkat ini, ya, namanya hati. Inilah perangkat yang menyambungkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mendapatkan irsyadat al-Qur'aniyah, petunjuk-petunjuk Quran di usia 40 tahun, Nabi sudah mendapatkan petunjuk terus. Dari siapa? Jibril alaihissalam. Jadi di usia 40 tahun itu disebut irsyadat Qur'aniyah, al-hidayah Qur'aniyah, petunjuk-petunjuk Quran. Di usia 40 tahun. Tapi sebelum Nabi mendapatkan hidayah petunjuk Quran, beliau pun mendapatkan bimbingan dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya, diceritakan usia 4 tahun, Nabi di masa kanak-kanak sedang bermain-main dengan teman sebayanya di luar kota Mekah, karena Nabi di usia kecilnya diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Diasuh di luar kota Mekah, di pedesaan. Di usia 4 tahun sedang bermain-main dengan teman sebayanya, datanglah Jibril alaihissalam berpakaian putih-putih. Berpakaian putih-putih. Lalu Nabi dibawa ke tempat yang sunyi. Dadanya dibelah. Lalu dikeluarkan hatinya, dan hatinya itu dibasuh, dibersihkan oleh Jibril alaihissalam dengan air Zam-Zam. Maka teman-teman sebayanya lari mencari-cari ibu yang menyusuinya, Halimah As-Sa'diyah. Menjerit-jerit bahwa Muhammad ada yang menculik, Muhammad ada yang membunuh teman-temannya. Lalu Halimah As-Sa'diyah khawatir kalau benar itu terjadi. Akhirnya menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tegang,
dalam keadaan yang pucat. Setelah dioperasi, setelah dadanya dibelah oleh Jibril alaihis. Kata Jibril, "Hai Muhammad, aku akan bersihkan hatimu dari tempat diamnya setan." Jadi di setiap hati itu ada tempatnya setan, termasuk di hati kita. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Ar-Rahman, Allah yang pengasih, berpaling hati dari mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami berikan kuasa kepada setan, fahuwa lahu qarin, dan setan itu menjadi qarinnya, menjadi teman dekatnya. Nah, si setan qarin itu bertempat di hati. Jadi setiap orang punya setan qarin. Kalau kita lupa kepada Allah hati kita, maka setan qarin itu Allah beri kuasa untuk apa? Untuk memperdaya kita. Kalau hati kita berpaling dari zikir kepada Allah, maka setan itu diberi kuasa oleh Allah menjadi teman sahabat kita yang mengatur kita, yang memperdaya kita. Makanya kalau kita lihat banyak manusia yang jatuh kepada lembah kemaksiatan, itu karena setan qarin yang terus ada dalam hatinya diberi kuasa oleh Allah, karena hati orang itu lalai berpaling dari zikir kepada Allah. Bagaimana cara mengusirnya? Nabi dibersihkan hatinya, tempat diamnya si setan qarin itu. Maka dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, kitab tasawuf fi ma'rifati, dalam mengetahui qawaidis sufiyah, kaidah sufiyah, disebutkan Bapak Ibu sekalian, kalau zikir kita dijaharkan, jadi zikir itu ada jahar, la ilaha illallah, dijaharkan berjamaah, atau khofi, cukup terdengar oleh telinga kita, la ilaha illallah, atau dengan kolbu hati saja tidak terdengar. Itu 3 cara berzikir kepada Allah. Nah, dalam kitab tersebut kalau zikir kita dijaharkan dengan suara yang keras, yang menggelegar dari hati yang paling dalam, la ilaha illallah, itu setan lari terbirit-birit, bahkan sampai kentut-kentut. Ibu-ibu pernah dengar setan kentut nggak? Pernah nggak? Bapak-bapak pernah dengar setan sampai kentut-kentut? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, kalau zikir kita dijaharkan, setan berlari dari sekitar kita sampai terdengar kentutnya. Saking takutnya dengan zikir kepada Allah. Maka yuk di masjid setelah sholat fardu, baik maghrib, isya maupun subuh, zikir berjamaah, jaharkan suaranya. Itu adalah sunnah Nabi, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, inna raf'as saut bizikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, sesungguhnya mengeraskan suara zikir atau disebut zikir jahar, zikir dengan suara keras dan berjamaah, dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Ibnu Abbas, kalau sudah terdengar gemuruh zikir, maka para tetangga masjid mengatakan, berarti sholat fardu baru saja selesai dijalankan. Tandanya sholat fardu selesai dijalankan kalau sudah terdengar zikir berjamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Maka setan akan lari sampai terkentut-kentut, saking takutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, zikir kepada Allah membuat
hati kita tidak bisa ditempati oleh setan. Para ulama sufi mengatakan adzikru saiful muridin. Zikir itu pedangnya bagi para murid. Kalau dulu perang nggak bawa senjata, nggak bawa pedang, menang atau kalah? Pasti kalah. Maka adzikru saiful muridin. Zikir itu pedangnya para murid. Yuqatiluna a'dahum minal jinni wal insi. Akan mampu mengalahkan musuh-musuh dari kelompok jin dan manusia. Bentengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ibadah wala dzikrullahi akbar. Zikir adalah ibadah terbesar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 4 tahun sudah dibersihkan hatinya oleh siapa? Gurunya, mursidnya, dosennya, yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Ini gambaran betapa yang pertama sebelum datang Quran, petunjuk-petunjuk Quran, hati kita harus bersih terlebih dahulu supaya Quran itu bisa masuk ke dalam hati. Sebab wahyu itu turun ke dalam kolbu hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun belajar Quran, bersihkan hatinya supaya Quran itu bisa hadir di dalam batin kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka pembelajaran pembersihan hati ini sangat asasi, sangat dasar sekali, sangat mendasar. Maka tadi kita akan membahas ada 5 unsur dari manusia. Yang pertama apa? Jasmani. Dari apa diciptakan? Dari tanah. Akan kembali kepada tanah. Siap-siap. Siap-siap. Sekarang kita di atas bumi, nanti besok atau lusa tubuh kita akan dimasukkan ke dalam bumi. Yang kedua, ruh. Nah, ini adalah unsur manusia yang kedua, ruh namanya. Ruh bukan diciptakan, tapi ditiupkan. Jadi beda penciptaannya. Kalau jasmani, kami jadikan fisik manusia dari tanah. Itu firman Allah. Tapi kalau ruh manusia, wa nafakhtu fihi mirruhi, aku tiupkan sebagian ruhku ke dalam diri manusia. Jadi ruh manusia berasal dari tiupan Allah. Ini istimewanya manusia. Jadi kita memiliki elemen yang luar biasa, namanya ruh. Ruh ini ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditanyakan dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakan wahai Nabi, ruh itu urusan Tuhanku. Jadi sampai sekarang penelitian demi penelitian tidak ada yang bisa menjangkau apa sih ruh itu. Sampai hari ini profesor-profesor ingin tahu apa ruh, tidak bisa mengetahuinya. Maka kul, katakan ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku. Ini urusan Allah, ruh ini. Kita memiliki ruh. Kita ini makhluk jasmani sekaligus makhluk ruhani. Tapi sayang banyak manusia hanya hidup, berfungsi hanya jasmaninya, ruhnya tidak berfungsi. Ruhnya tidak berinteraksi dengan ruh lagi. Ruh kita gaib, semestinya ruh kita berinteraksi dengan yang gaib lagi. Ada yang gaib gak? Ada malaikat rokib, ada malaikat atid. Suka sadar gak kalau kita berbuat kebaikan dicatat oleh malaikat rokib?
Sadar gak kalau kita berbuat dosa dicatat oleh malaikat atid. Para malaikat itu gaib. Maka kalau kita memfungsikan ruh kita akan berinteraksi dengan yang gaib lagi. Kita ini hanya berinteraksi jasmani dengan kebutuhan jasmani. Makan, minum, sandang, pangan, papan, rumah, yang diomongin duit kayak marmot. Betul nggak Bapak-bapak? Duit, siang malam duit kayak marmot aja. Kita ini bukan hanya makhluk jasmani, makhluk zohir saja, kita ini juga makhluk ruhani. Maka ruh kita harus berinteraksi. Ruh kita berinteraksi dengan yang ruh lagi, dengan yang gaib lagi. Maka sungguh bahagia Bapak Ibu sekalian kalau ruh kita bisa berfungsi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila binatang kalian, tunggangan kalian hilang dan keadaan kalian di tanah yang lapang dan di situ tidak ada orang, maka kul katakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, jagalah, tahanlah binatangku. Jadi kalau kita sedang bepergian misalnya di tempat di situ nggak ada orang, ini gambarannya adalah binatangnya bukan sedan lagi, tapi gambarannya adalah binatang ternyata hilang. Maka katakanlah, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah kendaraanku. Sesungguhnya Allah memiliki makhluk-makhluk yang kalian tidak menyaksikannya. Siapa? Para malaikat. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu di situ nggak ada orang, maka mintalah tolong kepada para malaikat. Kalau kalian tersesat, tidak ada orang untuk bisa ditanya, maka mintalah tolong kepada para malaikat yang kalian tidak melihatnya. Hadis ini diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau melaksanakan haji tidak kurang 3 kali sambil jalan kaki dari Damaskus. Berapa ratus kilometer Bapak Ibu sekalian, jalan kaki. Ada yang sanggup nggak jalan kaki? Pakai Garuda. Imam Ahmad bin Hambal melaksanakan haji 3 kali, tidak menggunakan onta, tidak menggunakan kendaraan, jalan kaki. Dikisahkan selama 3 kali melaksanakan haji, beliau tersesat di jalan. Lalu mengamalkan hadis ini. Ia berkata, wahai hamba-hamba Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Aku tersesat. Setelah meminta tolong kepada para malaikat, maka malaikat itu menunjukkan kepadaku jalan yang benar. Minta tolong kepada para malaikat yang ruhani lagi. Kenapa? Karena kita pun bagian dari makhluk yang ruhani, kita punya ruh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keberapa itu? Yang kedua. Yang ketiga, elemen manusia atau unsur manusia adalah al-aqlu. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadifah akal, alat akal adalah untuk berpikir. Untuk berpikir, itulah akal. Maka hari ini manusia sudah bisa mengaktifkan akalnya, saking hebatnya ilmu pengetahuan lewat akalnya, sampai sekarang orang-orang barat berlomba-lomba tinggal di planet Mars. Ada yang pernah ke planet Mars enggak? Jalan-jalan. Boro-boro ke planet Mars. Keluar Pulau Jawa pun belum pernah nginjek. Ada enggak di sini yang belum pernah keluar dari Pulau Jawa? Ibu-ibu angkat tangannya. Orang barat sekarang berlomba-lomba mukim tinggal di planet Mars. Kenapa?
kemampuan akalnya begitu maju. Akalnya begitu hebat, sehingga Allah berikan ilmu pengetahuan bahkan dengan teknologi. Tapi sayang mereka ruhnya yang beku, ruhnya yang mati. Maka oleh sebab itu Islam bagaimana supaya akalnya sehat, ruhnya sehat. Akalnya sehat, ruhnya sehat. Dan yang keempat adalah nafsu. Manusia diberikan nafsu. Nafsu itu memiliki syahwat. Apa syahwat itu? Keinginan-keinginan biologis. Ingin makan, nafsu minum, nafsu tidur. Itu namanya nafsu manusia. Memiliki syahwat duniawi, itulah nafsu manusia. Inilah bidikan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf membidik dua hal. Yang pertama nafsu manusia, dan yang kedua adalah kolbu manusia. Nah yang kelima itu kolbu. Yuk Bapak Ibu sekalian, diri kita punya nafsu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya mengatakan, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin aridho anin nafsi. Asal setiap kemaksiatan, apa maksiat itu? Melawan perintah Allah. Aslu kulli maksiatin, asal setiap kemaksiatan manusia. Diperintahkan nggak mau turut, dilarang malah jatuh, itu namanya maksiat. Dan asal setiap goplah kelalaian hati, dua. Asal setiap kemaksiatan, asal setiap kelalaian hati, wa aslu kulli syahwatin, dan asal setiap mengikuti syahwat, aridho anin nafsi, ridho terhadap hawa nafsu kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita ridho terhadap hawa nafsu kita sendiri. Ya, ridho terhadap hawa nafsu sendiri. Ini malam ini pinginnya nafsu kita ngaji apa kemana ini? Bapak, menurut nafsu kita malam ini ngaji atau jalan-jalan? Ngaji atau nonton TV? Ngaji atau tinggal di rumah? Gia tuh ke sana. Nafsu kita nggak suka dengan ngaji. Nafsu yang mana? Nafsu ammaroh. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dalam ilmu tasawuf, nafsu manusia itu ada 7 tingkatan. Nafsu terbawah adalah disebut nafsu ammaroh, di mana ammaroh itu artinya memerintahkannya hanya kepada keburukan dan kepada kejahatan. Nah, kalau diri kita mengikuti hawa nafsu yang nafsunya nafsu ammaroh kepada keburukan dan kejahatan, itulah sumber, itulah malapetaka dari kemaksiatan, kelalaian dan syahwat. Nah, ini harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi asal setiap kemaksiatan, sumber malapetaka dari kelalaian hati, dan sumber malapetaka dari syahwat kita adalah aridho anin nafsi, di mana kita turut ridho, rela kepada nafsu jahat kita sendiri, diikuti saja. Diikuti kemauan nafsu kita yang buruk itu. Ini sumber segala kemaksiatan, sumber segala kelalaian hati, sumber segala syahwat. Nabi menyebutnya hawan muttaba, yang mengikuti hawa nafsu. Ini hawa nafsu kita ada nggak nih sekarang? Ada terus. Nafsu kita ikut terus, sedang sholat ikut terus, sedang ngaji ikut terus. Maka Nabi SAW bersabda, satu waktu setelah selesai perang Badar, Nabi bersabda, qadimna min jihadil asgor ila jihadil akbar. Ayo kita menuju perang yang besar setelah melalui perang yang kecil. Perang Badar 1 lawan 10 disebat perang kecil.
Kita sekarang menuju ke perang yang besar. Perang seperti apa lagi? Baru selesai perang Badar, 1 lawan 10, Pak. 1 lawan 10. Begitu besarnya perang Badar itu. Tapi Nabi bersabda, kita menuju perang besar setelah perang kecil. Maka para sahabat bertanya, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud jihad terbesar itu ya Rasulullah? Qol, Nabi bersabda, jihadun nafsi. Jihad menundukkan nafsu kita sendiri. Sedang sholat, tundukkan nafsu kita. Sedang ngaji, tundukkan nafsu kita. Jihadun nafsi, melawan, menundukkan nafsu kita sendiri. Disebut jihad terbesar. Jihad terbesar ternyata menundukkan nafsu kita sendiri. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, ada aduika ma baina janbaika. Musuh besarmu, musuh kebuyutanmu adalah apa yang ada di dua lambungmu, yaitu nafsumu. Ini Bapak Ibu sekalian, nafsu ini oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, termasuk aqobatul awarid, awaik, ya, pendakian yang menghalang-halangi ibadah kita itu terbesar adalah nafsu kita sendiri. Yang menghalang-halangi ibadah kita itu yang paling besar adalah nafsu kita sendiri. Sebelum berangkat dari rumah ke sini, ada nggak orang yang halang-halangi bawa pedang gitu? Ada nggak ibu-ibu? Yang menghalang-halangi kita bawa pistol, ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah nafsu kita sendiri yang menghalang-halangi itu. Betul nggak? Hayya 'alas shalah, panggilan sholat ke masjid, siapa yang menghalang-halangi? Nafsu kita sendiri. Yang menghalangi ibadah terbesar dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, nafsu adalah faktor terbesar yang yang menghalang-halangi ibadah kita. Maka oleh sebab itu dalam ilmu tasawuf, nafsu ini jangan dicombok, nafsu itu jangan diogo, nafsu itu jangan apa? Diogo apa? Dimanja. Nafsu itu sekali-kali perangi. Nafsu itu harus dilawan. Nafsu itu harus ditundukkan. Sekali-kali nafsu kita diusap-usap. Nafsu kita diikutin, udah. Selamanya kita tidak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Bapak Ibu sekalian, kita harus berlatih nih seperti tentara, mendisiplinkan nafsu kita. Kalau nafsu kita ngajak kemalasan, ngajak kepada dosa, lawan oleh kita. Ya, lawan oleh kita. Itulah disebut nafsu ammaroh, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Nah, kalau nafsu kita dilatih, nafsu kita didisiplinkan, malas, buang malasnya, lawan nafsu kita. Maka untuk menundukkan nafsu ammaroh ini, Bapak Ibu sekalian, disiplinkan dengan sholat 5 waktu, disiplinkan dengan saum yang fardu plus saum yang sunnah minimal Senin dan hari Kamis. Biar nafsu kita luluh, biar nafsu kita tunduk. Siap? Puasa Senin Kemisnya siap enggak? Untuk menundukkan hawa nafsu kita, biar nafsu kita tunduk, biar nafsu kita lemah, biar nafsu kita tunduk kepada Allah. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah iman sempurna di antara kalian hingga nafsumu tunduk kepada perintahku. Tidaklah iman yang sempurna di antara kalian hingga nafsumu tunduk kepada perintahku. Nah, ini nafsu ammaroh. Kalau dilatih terus,
maka akan naik nafsu kita dari ammarah menjadi lawamah namanya. Lawamah itu nafsu ketika kita berbuat dosa akan menyesal. Tapi kalau nafsunya masih ammarah, dia malah bangga dengan dosanya. Ada orang yang sombong dengan dosanya, diomong-omong. Bangga menceritakan dosanya sendiri. Itu namanya nafsu ammarah. Bangga sombong dengan dosa. Orang sombong dengan ilmu, orang sombong dengan harta, orang sombong dengan keturunan. Ini sombong dengan dosa. Nauzubillahimin dzalik. Sombong dengan ilmu aja salah, dosa, penyakit hati, apalagi sombong dengan apa? Dengan dosa. Nah, ningkat nafsu dari ammarah menjadi lawamah namanya. Lawamah itu kalau berbuat dosa dia menyesal, dia menangis. Itu namanya naik nafsu kita dari ammarah menjadi lawamah. Ditingkatkan lagi nafsu kita, dilatih terus nafsu kita dari lawamah menjadi mulhimmah. Nafsunya sebaliknya, mendorong, mengilhamkan kepada ibadah. Wah, ini mulai nafsunya mulai tingkatan yang baik ini. Lawamah mulhimah, mengilhamkan nafsunya kepada kebaikan-kebaikan, kepada ketaatan-ketaatan. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi tadi, tidaklah iman sempurna di antara kalian hingga nafsumu tunduk kepada perintahku. Jadi kalau nafsu sudah mengilhamkan kepada kita kepada ketaatan, itu mulai nafsu namanya apa? Mulhimmah. Di tingkatan berikutnya ada lagi namanya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsunya udah tenang karena hatinya banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati kita menjadi tentram. Ini ibu-ibu, sudah tenang belum nafsu kita? Sudah tenang belum nafsu kita? Atau masih banyak gelisahnya? Gelisah, khawatir, takut, cemas, gundah gulana. Nafsu kita belum nafsu mutmainnah. Hati kita belum banyak zikir kepada Allah. Dalam hati kita masih banyak gambaran dunia. Dalam gambaran dunia itu masih banyak kepemilikan dalam hati kita. Nih Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita banyak merasa memiliki dunia, maka kita siap-siap dengan kekecewaan yang besar. Sebab pada semuanya, pada gilirannya akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam hati kita banyak merasa memiliki istri, memiliki suami istri merasa memiliki suami. Ya, dengar-dengar suaminya akan nikah lagi. Wah, sampai pingsan. Ada yang gitu nggak, Bu? Saking merasa memilikinya. Ya, jadi kalau hati kita merasa memiliki terhadap dunia, terhadap harta, terhadap jabatan, maka siap-siap dengan kekecewaan yang besar. Karena semua adalah hanya titipan dari Allah. Ini contoh Bapak Ibu sekalian yang paling mudah. Sudah bersih belum hati kita dari dunia? Atau masih banyak gambaran dunia dari hati kita? Sampai sholat pun tadi sholat isya, Allahu Akbar, keliling hatinya itu. Hatinya jalan-jalan. Lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya tidak jujur. Harusnya hati kita membenarkan apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Harusnya hati kita merasakan al-mazkur, yang diucapkan adalah Allah yang maha besar. Tapi kalau lisannya Allahu Akbar, hatinya jalan-jalan, hatinya shopping, hatinya jalan-jalan ke mall, yang tergambar adalah makhluk, yang tergambar adalah benda, itu berarti cerminan hati kita banyak lukisan dunia dan makhluk. Masih banyak merasa memiliki, bahkan mencintai dunia. Ini yang disebut oleh Nabi hubbud dunya, cinta kepada dunia. Sampai ke bawah-bawah sedang sholat,
para sahabatnya sedang bisnis saja, hatinya tidak lalai dari Allah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka para sahabat itu orang-orang yang tidak lalai hatinya dari mengingat Allah walaupun sedang dagang. Sudah bisa apa belum? Sedang dagang tapi hatinya tidak lalai dari mengingat Allah. Ini mah sedang sholat saja hatinya lalai, apalagi sedang dagang. Para sahabatnya sedang dagang saja, hatinya tidak lalai kepada Allah, apalagi sedang sholat. Beda sedikit kayaknya ya. Beda sedikit atau beda jauh? Beda jauh. Maka bagaimana caranya supaya dunia itu keluar dari hati? Juhud itu bukan berarti harus miskin. Juhud itu mengeluarkan hati, mengosongkan hati dari dunia dan makhluk. Itu namanya zuhud dalam ilmu tasawuf. Zuhud ani dunia, kosong hatinya dari dunia. Artinya keluarkan rasa memiliki dan mencintai dunia dari hati kita. Memang tidak mudah ini. Tidak mudah, harus berjuang. Bagaimana cara membersihkan hati kita dari rasa memiliki dunia dan makhluk. Maka contoh yang mudah seperti tukang parkir. Acung tangan, mana tukang parkir di sini? Ada yang tukang parkir enggak? Bapak-bapak ada yang tukang parkir enggak? Kalau ibu-ibu enggak ada. Ada yang tukang parkir enggak? Angkat tangan. Mana? Enggak ada. Udah. Tukang parkir punya lahan yang luas. Mobil mahal parkir di situ. Jadi sombong enggak tukang parkir? Jadi sombong enggak tukang parkir? Setelah itu mobil mewah itu keluar lagi dari parkiran. Kecewa nggak tukang parkir? Kenapa? Karena si tukang parkir bebas hatinya, tidak merasa memiliki kendaraan itu, hanya titipan saja. Sudah bisa nggak hati kita seperti tukang parkir? Ternyata Bapak Ibu sekalian, bagus sekali hati seperti tukang parkir itu, nggak merasa memiliki kendaraan. Ketika datang kendaraan yang mewah tidak membuat sombong, ketika mobil mewah itu keluar dari parkiran tidak membuat kecewa. Sudah bisa hati kita begitu apa belum? Kata para sufi mengatakan, la taproh bil maujud wala tahjan bil mafqud. Tidak riang gembira, tidak sombong karena adanya pemberian, dan tidak kecewa ketika pemberian itu diambil kembali oleh Allah. Sudah bisa begitu apa belum ini? Mau kapan ya? Mau kapan ini? Ayo kita keluarkan. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Menurut fikih oke, ada bab hibah, ada bab waris, milik kita menurut fikih. Tapi menurut tasawuf hakikatnya adalah milik Allah. Hati harus merasakan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Hati kita harus kembali kepada yang hakikat. Yang hakikat adalah Allah sang pemiliknya. Maka insya Allah di saat ajal kematian kita nanti, kita tidak akan kecewa. Kenapa? Sudah dikembalikan kepada Allah, hanya titipan saja. Bahagia enggak? Bahagia enggak orang yang begitu? Bahagia. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kalau rasa takut yang sudah ada takut hilang, takut berkurang, suka ada gitu enggak? Nah, karena rasa memiliki dan mencintai. Maka wali-wali Allah itu gambarannya sederhana dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu la khawfun, tidak ada rasa takut, hatinya tidak ada rasa takut urusan dunia. Kenapa? Karena dunia tidak bertempat di hatinya. Karena di hatinya tidak ada dunia, tidak merasa memiliki dan mencintai dunia. Makanya tidak ada rasa takut.
Tapi kalau merasa memiliki, mencintai, takut hilang, takut berkurang, takut pailit, takut bangkrut. Takut. Karena dunia merasa dimiliki dan dicintai. Walahum yahzanun, dan wali Allah itu tidak sedih ketika dunianya diambil oleh Allah. Walahum yahzanun, tidak sedih. Tapi kalau merasa memiliki dan mencintai, ketika Allah ambil kembali, luar biasa sedihnya, luar biasa kecewanya. Maka wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak rasa sedih dengan urusan dunia. Kenapa? Dunia tidak ada di hatinya. Ini rumusan wali Allah itu. Tidak ada dunia di hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian, contoh. Siapa nabi yang kaya? Siapa? Oh, 100 untuk Regua. Nabi ya raja. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran singgasananya tidak ada yang bisa menandinginya setelahnya. Itu singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya nabi ya raja. Yang tunduk bukan hanya manusia, jin tunduk. Angin tunduk, binatang tunduk. Betapa hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada nggak sekarang raja, presiden yang menundukkan jin? Nggak ada. Tapi Nabi Sulaiman yang tunduk bukan hanya manusia, jin pun tunduk, binatang pun tunduk, angin pun tunduk. Satu waktu Nabi Sulaiman mau dakwah, mengelilingi rakyatnya. Maka Nabi Sulaiman meminta kepada angin, angin bawalah aku ke tempat itu. Maka angin membawanya terbang. Kalau panas atau hujan, maka Nabi Sulaiman perintahkan angin binatang burung-burung supaya memayunginya di atas. Ketika sedang dalam nikmat Allah yang besar seperti itu, di bawah sana ada petani yang melihat Nabi Sulaiman seperti itu. Saking kagumnya keluar kata-kata Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka kalimat Subhanallah itu Allah perintahkan angin bawa kalimat Subhanallah itu ke telinga Sulaiman alaihissalam. Dibawalah kalimat Subhanallah itu lalu masuk ke telinga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang terbang, diterbangkan oleh angin, dipayungi oleh burung-burung, dalam nikmat Allah yang besar, dalam fasilitas Allah yang besar. Terdengar kalimat Subhanallah langsung gemetar. Pucat mukanya. Gemetar, keluar keringat, berhenti. Lalu kata Nabi Sulaiman, wahai angin, bawalah aku ke orang yang mengucapkan kalimat Subhanallah ini. Maka angin membawa Nabi Sulaiman pas di hadapan rakyat jelata yang mengucapkan Subhanallah itu. Maka kata Nabi Sulaiman, wahai Fulan, jawab dengan jujur, apakah tadi kamu mengucapkan kalimat Subhanallah? Maka si rakyat jelata itu menjawab, benar, aku mengucapkan kalimat Subhanallah. Lalu disusul kata Nabi Sulaiman, hai Fulan, seandainya kalimat Subhanallah yang engkau baca tadi ditimbang dengan singgasanaku, maka akan berat kalimat Subhanallah. Jadi Nabi Sulaiman enggak takjub dengan pemberian Allah. Nabi Sulaiman enggak takjub dengan singgasananya. Nabi Sulaiman enggak takjub dengan kekuasaannya. Lebih takjub dengan Allah, dengan sifat Allah, Subhanallah. Lalu kata Nabi Sulaiman, seandainya kalimat Subhanallah yang kau baca ditimbangku, singgasanaku dilipat gandakan, masih berat kalimat Subhanallah. Inilah menunjukkan betapa kosongnya hati Nabi Sulaiman dari dunia, dari apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita Bapak Ibu sekalian bangga dengan pemberian Allah, melupakan Allahnya. Nabi Sulaiman tidak bangga dengan pemberian Allah,
tapi bangga dengan Sang Maha Pemberinya. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Wahhab, Allah Sang Maha Pemberi rezeki, Allah Sang Maha Pemberi. Sudah belum hati kita begitu? Sudah hati kita begitu? Pantesan baca subhanallah 33 kali malah nundutan. Saking hatinya tidak hidup, hatinya tidak merasakan agungnya Allah. Nah inilah gambaran Bapak Ibu sekalian, orang yang hatinya kosong dari dunia dan makhluk, mengeluarkan rasa memiliki dan mencintai. Ini menjadi penting dasar dalam ilmu tasawuf. Parikol baka minal akdar yamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Keluarkan hatimu dari gambaran-gambaran dunia dan makhluk. Allah penuhi hatimu dengan ma'rifat dan rahasia-rahasia Allah. Jadi kalau hati kita pingin diisi dengan ma'rifat, pengetahuan kita kepada Allah, asrar, rahasia-rahasia Allah, keluarkan dunia dari hati kita. Waduh, ini berat apa tidak? Berat apa ringan? Harus berlatih terus. Harus berlatih terus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam berapa ini? Oh. 26 derajat Celcius ini mah. Oh, jam 21. Jam 21 jam berapa? Wah, kemalaman ini. Terus sampai kemana ini terusnya? Sampai hati kita tersambung kepada Allah. Siapa hati kita tersambung kepada Allah? Sampai husul ilallah, tersambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, maka yang keempat, nafsu tadi. Jadi nafsu inilah elemen manusia yang keempat. Tadi baru nyampe nafsu martabat keberapa? Pertama nafsu ammaroh, kedua lawamah, ketiga mulhimah, yang keempat mutmainnah, tenang hatinya. Udah gak ada gelisah-gelisah, gak ada rasa takut dan sedih urusan dunia. Mutmainnah, hatinya gejolaknya zikir kepada Allah, tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka naik kepada nafsu yang kelima, radiyah, nafsunya ridho kepada Allah, ridho kepada takdir Allah, ridho kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tunduk hati jiwanya kepada Allah, ridho rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang musibah sakit, ridho kepada Allah. Diberi sakit, ridho. Orang sakit, kemudian hatinya mangkel, ngedumel, tambah sakit. Tapi kita diberi sakit, ridho hati kita, ya Allah menerima, ini sakit hakikatnya darimu. Itu sebetulnya sudah sehat setengahnya kita. Kalau hati kita ridho kepada Allah. Hidup dan kehidupan ini adalah ujian dari Allah. Maka sepanjang kehidupan dunia tidak akan lepas dari nikmat dan musibat. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kalian wahai orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dengan kebaikan dan keburukan. Nah, ujian itu dua, baik dan buruk. Pingin diuji dengan yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Orang biasanya datang ke ustadz, datang ke kiai. Pak Kiai, saya sedang diuji oleh Allah. Musibah bertubi-tubi. Merasa diuji oleh Allah kalau datang musibah. Tapi kemarin maju usaha, sehat, nggak merasa diuji oleh Allah. Nggak ada yang datang ke Ustadz, tolong saya nasihati, saya sedang diuji oleh Allah. Kenapa? Usaha maju. Ada yang gitu nggak? Ini Ustadz Abdul Aziz, ada yang gitu nggak datang? Lupa. Datang ke Ustadz tuh kalau lagi kere, datang ke Ustadz. Sedang diuji.
Padahal ujian itu dua, nikmat dan musibat. Diberi sehat ujian dari Allah, dipakai apa sehat kita? Maju usaha kita, ujian dari Allah, bersyukur apa tidak? Ujian itu enggak sebelah, dua-duanya. Jangan sampai kita merasa diuji kalau dengan musibah. Bil khair, sehat, maju usaha. Ingat itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Sering harus kita kembali kepada Allah. Maka kalau orang di dunia pingin nyari yang nikmatnya saja, nggak mau yang sebelahnya lagi, yang musibah, mimpi namanya itu. Nanti di akhirat baru dipisah. Tempatnya nikmat di surga, tempatnya yang pahit-pahit di neraka. Sepanjang di dunia dicampur oleh Allah, silih berganti. Sedang Allah menguji kepada umat manusia. Jadi siap kita diuji dengan nikmat, ingat itu ujian dari Allah. Musibat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu nafsu rodiyah, ridho kepada Allah. Datang musibah, menangkap bukan musibahnya, hakikatnya datang dari Allah. Datang COVID-19, hakikatnya datang dari Allah. Jadi menangkap yang hakikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan terjadi satu musibat kecuali apa-apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, batin kita harus menangkap yang hakikat dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam disebut nafsu mardiyah. Allah ridho kepada diri kita. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah. Buah kita ridho kepada Allah, Allah pun balik ridho kepada kita. Ini nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi yang harus kita pinta. Kalau nafsu kita, diri kita sudah mardiyah, diridhoi oleh Allah. Yang terakhir adalah nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsunya sudah nafsu kamilah, nafsu yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mah tenang. Bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang keempat. Unsur manusia nafsu. Maka kalau nafsu kita masih amarah, jihad, perangi, tundukkan terus sampai naik nafsu kita. Yang terakhir, yang kelima adalah kolbu, itulah unsur manusia. Apa wadifahnya? Apa fungsi kolbu? Fungsi kolbu adalah tempat bersinarnya cahaya Allah. Matoli al-anwar al-qulubi wal asrar. Tempat terbitnya cahaya Allah itu adalah hati dan relung batin. Jadi cahaya Allah itu datangnya ke dalam hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengatakan, anwarun udzina lahu fil wusul. Ada cahaya Allah yang diizinkan oleh Allah hanya datang ke dalam hati, kemudian mantul kembali. Ada yang kedua, wa anwarun udzina laha fid dukhul. Cahaya Allah diizinkan oleh Allah sampai masuk ke dalam hati dan menggerakkan hati kita. Nah, kalau cahaya Allah itu datang lalu mantul kembali, karena dalam hatinya banyak gambaran dunia dan makhluk. Di tempat pengajian sadar, baru pulang pengajian barho. Apa barho itu? Bubar poho. Cahaya Allahnya mantul kembali. Wartahalat min haitsu nazalat. Cahaya Allah itu mantul kembali ke tempat asalnya. Kenapa? Dilihat hatinya penuh dengan dunia dan makhluk.
Sadarnya hanya di masjid saja. Keluar dari masjid, hilang kesadarannya lagi. Hilang zikirnya lagi. Hilang kesadaran bangkitnya menghadap kepada Allah. Nah, jadi yang kelima, unsur kolbu ini yang menjadi objek maudhu kajian dari ilmu tasawuf setelah nafsu. Jadi ada nafsu, ada kolbu. Kolbu ini harus benar-benar dijaga dan dipelihara supaya berfungsi. Apa fungsinya? Tempat turunnya cahaya Allah. Maka al-anwar matoyal kulubi wal asror. Cahaya Allah itu adalah ibarat kendaraan bagi hati kita. Hati kita akan bergerak menghadap kepada Allah kalau ada cahaya. Coba malam ini, kalau lampunya digelapkan, bisa ada pengajian apa enggak? Enggak. Demikian gambaran hati yang tidak ada cahaya Allah, tidak akan bisa zikir. Hati tidak akan bisa bergerak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada dalam hati hanya duit, 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 duit. Gambarannya hanya makhluk, makhluk, makhluk. Yang diakses hanya makhluk, makhluk, makhluk. Hatinya tidak mau mengakses Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hati tidak disinari oleh cahaya Allah. Betapa pentingnya cahaya Allah. Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurim mir rabbih. Jadi orang yang dilapangkan dadanya karena disinari oleh cahaya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, terakhir Nabi SAW bersabda, idza dakhala nur fil qalbil mu'min in pasah wan syarah. Apabila cahaya Allah masuk ke dalam hati orang yang beriman, maka akan lapang dadanya, tentram batinnya. Ini sudah tentram belum batin kita? Sudah lapang belum dada kita? Karena cahaya Allah belum masuk ke dalam hati kita. Maka para sahabat bertanya, hal ala zalika alamatun ya Rasulullah. Apakah ada tanda-tandanya orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah? Nabi bersabda ada 3. Yang pertama, hatinya selalu menghadap kepada Allah. Hatinya selalu menghadap kepada Allah dan hari akhirat. Jadi akhirat oriented, di mana kalau hati kita disinari oleh cahaya Allah, akhirat itu terasa dekat. Akhirat itu terasa dekat. Ini coba jujur Bapak Ibu sekalian, dari mulai bangun tidur hari ini sampai sekarang, berapa kali ingat akhirat? Ayo, berapa kali ingat akhirat? Jangan-jangan baru sekarang. Gambaran hati yang disinari oleh cahaya Allah, akhirat itu dekat. Hari ini kita mati, akhirat ketemu. Jadi dalam batinnya itu akhirat itu dekat. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya hakikat diberikan kepada seseorang, maka dalam benaknya itu adalah akhirat. Hari ini adalah persiapan besok ke akhirat. Besok adalah persiapan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam benaknya itu akhirat. Malas ibadah untuk akhirat. Akhirat adalah ma'wa, tempat kembali kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Sudah siap kita akan tinggalkan dunia ini? Mana ma'wa, tempat tinggal kita? Akhirat. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya lalu mampu mencegah hawa nafsunya, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah surga. Nah, orang yang disinari oleh cahaya Allah, maka akhirat itu dekat. Jadi untuk menata akhirat kita, dunia mah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia adalah darul amal, tempatnya beramal. Akhirat adalah darul jaza, tempat pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan
Akhirat adalah darul jaza, tempat pembalasan Allah. Apa yang kita lakukan di dunia akan dibalas di akhirat kelak. Itu yang pertama. Orang yang disinari oleh cahaya Allah, maka hatinya akan selalu menghadap kepada akhirat. Yang kedua adalah at-tajafi andaril gurur. Dia akan berhati-hati dengan tipu daya dunia. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, orang yang hatinya terbuka, maka akan menatap dunia itu adalah kepanaannya. Dunia ini adalah akan rusak, akan binasa. Coba kita punya HP, ya, terbaik 5 tahun yang lalu, sekarang sudah apa? Sudah jadul. Ya, ibu-ibu di usia 25 tahun cantik-cantik, masuk usia 63 tahun bagaimana? Jadi inilah dunia. Dunia itu yang dilihat adalah kepanaannya, kerusakannya. Tapi hati akan memandang dunia itu dari sisi kerusakannya. Tapi kalau nafsu kita memandang dunia itu dari sisi mahasinnya, dari hingar-bingarnya dunia. Maka yang kedua, dia tidak akan tertipu dengan kesenangan dunia. Tidak akan tertipu dengan kesenangan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiada lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Ya. Orang yang tertipu terus oleh dunia sudah bosan apa enggak ini? Ayo kita hijrah. Tinggalkan tipu daya dunia. Yang ketiga, orang yang tandanya disinari oleh cahaya Allah adalah al-isti'dadu lil mauti qabla nuzuliha, mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Hari ini adalah persiapan, hari esok adalah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang disinari oleh cahaya. Penting cahaya Allah itu? Penting, menyinari hati kita. Hati kita butuh cahaya Allah. Sehingga hati kita bisa irtahala ilallah, bisa berangkat hijrah kepada la maksuda illallah. Tiada yang dimaksud kecuali Allah. Jadi semua amalnya lillah, karena Allah. Karena Allah, karena engkau ya Allah. Hatinya lillah. Keikhlasannya menggebu-gebu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hati kita senantiasa disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan batin kita, hati kita bisa mengikuti batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita merasa bersama dengan Nabi. Hati kita merasa bersama dengan Nabi walaupun Nabi sudah wafat, tapi batin kita dibersamakan. Sehingga kita ketika bersolawat kepada Nabi, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ahdir nabiyya syarifi qalbika, hadirkan Nabi yang mulia di dalam hatimu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Tergambar Nabi, kesabarannya, dakwahnya, keikhlasannya, kasih sayangnya, kecintaannya, akhlaknya tergambar dalam batin kita ketika lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum kita berdoa kepada Allah, mari kita pejamkan mata terlebih dahulu. Kita muhasabah sebentar. Sebelum tangan kita diangkat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, waktu terus berjalan tanpa henti. Semakin dekat dengan ajal kematian kita, banyak pembelajaran berharga orang yang telah mendahului kita dan kita akan menyusul mereka. Sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang ajal kematiannya sebelum kita lahir ke dunia, masih dalam kandungan ibunya datang ajal kematian. Ada yang ajal kematiannya baru lahir, ada yang ajal kematiannya di masa kanak-kanak, ada yang ajal kematiannya di masa remaja, ada yang ajal kematiannya di masa tua.
Tinggal pertanyaan besar kita, kapan ajal kematian akan menghampiri kita? Setiap hari malaikat mencium ubun-ubun kita untuk memastikan berapa lagi sisa umur kita. Janganlah kita termasuk orang yang rugi, di mana Allah bersumpah wal asri demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Waktu terus berjalan tanpa henti. Waktu tidak bisa pulang. Waktu tidak bisa kembali. Kesempatan hidup di dunia hanya satu kali. Dan kehidupan dunia inilah yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Di akhirat tidak ada lagi kematian, selama-lamanya. Dan nasib kita di sana tergantung dari kehidupan dunia ini. Walaupun menjerit-jerit ahli neraka ini kembali ke dunia, hanya tinggal jeritan semata. Bahkan ahli neraka menjerit, ya laitani kuntu turaba, wahai Tuhan kami, alangkah baiknya seandainya aku menjadi tanah saja ketika di dunia. Karena manusia setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya, hidup pertanggungjawaban, hidup pembalasan. Darul jazaa, tempat pembalasan Allah adalah akhirat. Apa yang kita perbuat di dunia ini selama ini? Apa yang ada dalam hati kita selama ini? Allah ataukah dunia dan makhluk yang ada dalam hati kita? Apakah amal kita sudah ikhlas? Atau masih terjangkit penyakit riya karena manusia beramal kita? Atau setelah beramal malah tumbuh penyakit ujub, bangga dengan amal kita, merasa soleh, melihat orang yang bodoh kita cemoohkan, kita remehkan. Melihat orang yang ahli maksiat, kita rendahkan mereka karena kita merasa ahli ibadah. Itulah penyakit ujub menimpa kepada orang yang beribadah kepada Allah. Maka ibadahnya gugur. Ibadahnya rusak. Bersihkan hati kita jamaah sekalian. Keluarkan dunia dan makhluk, rasa memiliki dan mencintai dunia dari hati kita. Cukuplah Allah. Kalau kita mengenal Allah, maka hati kita tidak akan lalai dari Allah. Allah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Betapa hebat dan sempurnanya Allah. Allah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Hati kita tidak akan lepas dari Allah, tidak akan lalai dari Allah. Kalau kita semakin ma'rifat mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah, maka kita akan bangga dengan Allah. Kenali Allah, kita ingin selamanya bersama dengan Allah. Kalau dunia dan makhluk dalam hati kita, betapa ruginya. Besok atau lusa, dunia kita akan diambil kembali oleh Allah. Kalau hati kita masih penuh dengan kecintaan dan kepemilikan kepada dunia dan makhluk, besok atau lusa, dunia dan makhluk itu akan berpisah dengan diri kita. Bahkan tubuh kita pun akan menjadi makanan cacing dan belatung. Ruh kita akan kembali kepada Allah. Jamaah sekalian, mari kita sama-sama jadikan majelis zikir ini menjadi majelis untuk bertobat kita kepada Allah. Kita berharap keluar dari tempat ini, bangkit dari tempat ini, dosa kita diampuni semuanya oleh Allah. Seperti bayi yang baru lahir lagi ke dunia, tanpa dosa dan kemaksiatan, seperti bayi yang baru lahir ke dunia ini. Jamaah sekalian, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah. Sebelum kita mengucapkan istighfar, penuhi dulu syarat tobat kita. Yang pertama, i'tiraf, akui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita tidak akan mampu mengucapkan, menyebutkan satu persatu dosa dan kezoliman yang pernah kita perbuat dari mulai balik sampai malam ini. Dosa kepada Allah, meninggalkan perintah-perintahnya, jatuh kepada larangan Allah. Dosa kepada sesama manusia, zolim kepada sesama manusia, menyakiti perasaan orang tua, melukai hati mereka, tidak mendidik kepada istri, istri tidak mensyukuri kepada suaminya, menyia-nyiakan anak-anak kita, tidak mendidiknya. Betapa banyak dosa dan kezoliman yang kita perbuat. Kita tidak mampu menjaga panca indera kita, mata kita menatap apa yang dilarang oleh Allah. Mulut kita gibah, fitnah,
penuh dengan sumpah serapah. Jamaah sekalian, kita belum bisa menjaga diri kita sendiri. Hifdul jawari, menjaga panca indera kita. Hifdul qalbi, menjaga hati kita. Hati kita masih liar. Hati kita masih goflah, lalai dari Allah. Mari kita evaluasi. Karena apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah? Ketika tubuh kita terkujur, ketika mata kita terpejam selama-lamanya, ketika mulut kita terkunci di saat itu, tubuh kita akan dimandikan oleh keluarga kita. Besok atau lusa, jenazah kita akan dibungkus dengan kain putih yang sederhana. Jenazah kita akan disolatkan, dibawa ke kuburan yang sepi, yang sunyi, dimasukkan ke lubang lahat yang sempit. Wajah kita akan dihadapkan ke kiblat, lalu dikubur dengan tanah sampai rata, didoakan oleh keluarga kita. Nabi bersabda, ada 3 yang akan mengiringi si mayit, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang 2 akan kembali ke rumahnya. Harta dan keluarganya akan kembali, yang akan menyertai si mayit hanyalah amalnya sendiri. Periksa amal kita, sholat kita. Apakah setiap sholat sudah hadir hati kita bersama Allah? Hudurul qalbi ma'allah. Atau sholat hanya seperti robot, hanya bacaan saja, tapi hati tidak pernah ikut sholat. Hati tidak merasakan, hati tidak jujur apa yang kita bacakan dalam sholat. Jamaah sekalian, kesempatan mumpung masih ada. Malam yughorgir, sebelum ruh kita di tenggorokan. Fir'aun dikisahkan dalam Al-Quran. Hatta idza adrakahul ghoraqala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun ketika sudah tenggelam di Laut Merah, ruhnya sudah di tenggorokan, baru ia mengatakan iman kepada Allah dan iman dan Islam. Maka Allah menjawab, al-an, kenapa baru sekarang wahai Fir'aun? Ditutup tobat oleh Allah. Itulah Fir'aun dan gambaran bagi setiap manusia. Ketika ruh sudah di tenggorokan, semua akan menangis. Hati akan terbuka iman kepada Allah. Tapi sayang di waktu itu, pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke ruang ICU, peralatan medis nempel di tubuhnya. Tetangga saudaranya sudah tidak bisa lagi melihatnya. Hanya lihat di kaca saja. Ruh sudah di tenggorokan, menangis, menjerit-jerit, mengakui dosanya, mengaku iman kepada Allah. Tapi sayang pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang tidak ada gunanya. Tapi ketika saat sekarang kita bertobat kepada Allah, menangis, papaldot ainahu min khosyatillah, meneteskan air mata karena malu kepada Allah, takut kepada Allah. Maka Allah turunkan ampunan dan kasih sayangnya kepada kita sekalian di malam ini. Jamaah sekalian, persiapkan kematian kita. Besok atau lusa kematian itu akan tiba. Apakah kematian kita husnul khotimah atau na'udzubillah su'ul khotimah? Apakah hati kita sudah tentram bersama Allah atau masih gelisah dengan dunia dan makhluk? Yang husnul khotimah itu kalau jiwanya sudah mutmainnah, Allah panggil. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbik. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dipanggil oleh Allah. Jiwa yang tenang bersama Allah, hatinya selalu zikir kepada Allah. Sebaliknya jiwa yang gelisah dengan dunia dan makhluk, maka malaikat ketika akan mencabut, wan nazi'ati ghorqa, dengan cara memaksa. Bahkan Nabi bersabda, malaikat itu memukul tubuhnya karena ruhnya tidak mau keluar, tidak siap menghadap kepada Allah. Ketika dipukul tubuhnya, keluar ruhnya. Ruh yang banyak dosa itu mengeluarkan aroma yang paling bau yang ada di dunia ini. Itulah gambaran su'ul khotimah, orang yang buruk ujungnya. Mari kita bacakan istighfar jamaah sekalian. Akui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kemudian niat untuk tidak mengulang kembali dan terus beramal soleh yang ikhlas.
sepanjang kesempatan itu masih ada. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala. Mari angkat kedua tangan kita. Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat sayyarah. Apa yang kita harapkan, kita panjatkan kepada Allah. Allah kabulkan doa di majlis ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiin ghairad dhallin wala mudillin. Barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami adalah hamba-hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Ya Rabb, kami tidak bisa menghitung dosa dan kezaliman yang pernah kami perbuat dari mulai balik sampai malam ini, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Rabb. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, yang telah merawat dengan susah payah. Ayah yang telah menafkahi. Bahkan ada di antara kami orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya, tidak bisa berkumpul lagi dengan kami, ya Rabb. Kami belum banyak berbuat baik kepada mereka di masa hidupnya. Bahkan kami sering menyusahkan dan melukai hati mereka, ya Rabb. Ya Rabb, jadikan alam barjahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit hasad kepada sesama, penyakit ria ketika beribadah ingin dilihat oleh orang lain, penyakit ujub bangga diri ketika beramal, penyakit hubud dunia, rasa memiliki dan kecintaan kepada dunia. Ya Rabb, hiasi hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat sabar, syukur, ridho, ikhlas, tawakal, dan mahabbah kecintaan kepadamu, ya Rabb. Ya Rabb, bangkitkan hati kami selama-lamanya seperti di malam ini, supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, diisi dengan ketaatan yang ikhlas atas namamu, ya Rabb. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Besok atau lusa Engkau akan jemput kami. Persiapkan kematian kami, ya Rabb. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Akhiri kalam ini, ya Rabb, dengan kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Kematian orang-orang yang sedang hatinya lalai darimu. Kematian orang-orang yang sedang maksiat bahkan mati di tempat kemaksiatan.
Ya Rob, jauhkan su'ul khatimah dari keluarga kami dan sahabat-sahabat kami. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang maha kaya, bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Jadikan semua yang kau titipkan kepada kami menjadi bekal ibadah dan dakwah kami. Jauhkan rizki yang jauh dari keberkahan ya Rob. Rabbana hablana minas salihin. Ya Rob, berikan kepada kami anak cucu yang soleh dan solehah. Di saat kami nanti ada di alam barzah, ada anak cucu kami yang menggantikan dakwah. Ada anak cucu kami yang memakmurkan masjid ini. Ada anak cucu kami yang berimpak dan bersodakoh. Ada anak cucu yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Di saat kami sudah ada di alam barzah nanti ya Rob. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, sinari keluarga kami dengan cahayamu. Bimbing kami dengan hidayah-hidayah dan petunjukmu. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, bangkitkan kami nanti dari mahsyar menuju mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilan nanti mulut dikunci, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian. Takdirkan kami, putuskan kami menjadi penghuni surga beserta para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.